Apakah Selamat malam Ibu. terdengarkah Bapak Ibu suara saya? Bisa ya? Maaf tadi ada gangguan. Ada gangguan teknis. Ini karena tadi apa? Ya udah ganti ini ya, jadi biasa Bapak Ibu. Pak Mujianto pasti memahami. Gapteknya sama ya Pak sama saya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, semester 2 yang saya banggakan dan saya muliakan ini, terutama juga dosen-dosen magister manajemen yang sangat saya hormati. Ada Ibu Mami, Sugeng Sonten Bu Mami. Semoga sehat selalu. Hasilnya bagaimana Bu tadi? Semoga kayaknya sumringah. Iya. Kayaknya sumringah berarti kan kontrolnya berjalan dengan lancar gitu loh Bu. Baik-baik. Juga Pak Joko, terima kasih Pak Joko hadir. Pak Muhammad Idris, waduh ini matur nuwun Pak, ada Pak Tono, yang kurang siapa lagi kalau saya salah kurang. Pak Tono. Pak Idris, pilihannya beda ya? Apa ya yang beda ya? Ada sesuatu. Kadung kacamata lah. Ora rek maneh kok ilang nang ndi? Semakin gimana Pak? Semakin ganteng lah Pak pokoknya. Alhamdulillah. Pak Joko, Pak Tono, Pak Joko juga sehat semuanya. Pak Joko, Mami, Pak Idris. Bapak Ibu. Ini terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa, mahasiswi FEB, UMK. Pada malam hari ini saya langsung aja ya Bapak Ibu, enggak usah pakai Pranoto Coro apa gimana nih Bu Farida? Monggo Bu Tata. Apa gini, ini karena sudah dibuka aja nih. Langsung dibuka aja, nanti mungkin Bu Farida, ini nanti saya dan Bu Farida, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, yang bisa menghadirkan, sempat hadir pada hari ini, yang akan membimbing Bapak dan Ibu. Monggo, karena nanti bagaimana, kalau mestinya ya sudah perso ya, Bu Mami seperti apa, Pak Tono seperti apa, Pak Idris seperti apa, jadi biar ketemu ya. Style setiap dosen itu berbeda-beda. Waduh, utang barang lah kuwi, utang tesis. Utang tesis harus dibikin, Pak. Oke. Ya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita memang sengaja pada malam hari karena ini nyonggek waktu ya Bapak Ibu, saya rasa kalau siang hari juga sudah bekerja, nanti ini tidak banyak, cuman ini sangat penting untuk tesis, sosialisasi tesis pada semester genap 2021-2022. Bapak Ibu, kenapa tesis penting? Karena Bapak Ibu itu jelas tidak bisa lulus tanpanya ya. Walaupun nilainya A semua, walaupun nilainya A semua sudah melengkapi semua mata kuliah, lulus semua dengan IPK 4.00, tapi tanpa tesis tidak ada berguna Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga tidak akan bisa lulus sebagai magister manajemen. Nah, yang saya, Bapak Ibu semuanya sudah pahami ya, Bapak Ibu dosen maksud saya, bahwa tesis ini nek dibilang gampang, ya kadang bisa gampang. Kalau dibikin susah, ya bikin susah. Apa yang membuatnya menjadi susah dan gampang, itu kadang-kadang ya seringnya adalah Bapak Ibu itu kalau sudah lost contact dengan Prodi, ya, itu kadang sudah semester 4 atau semester 3 sudah nggak ketemu kuliah gitu ya. Nah itu kan Bapak Ibu nanti lupa, tenggelam dalam kehidupan ritme bekerja sehari-hari sehingga melupakan tesis. Karena tesis itu mau tidak mau Bapak Ibu yang harus
kerjakan sendiri, harus cari dosennya sendiri, harus ketemu pembimbing satu dan pembimbing 2, kemudian cari jurnal sendiri dan seterusnya. Itu lebih kepada kemauan masing-masing mahasiswa. Nah, ini mungkin tiap-tiap dosen mungkin akan memberikan tips dan trik sendiri-sendiri ya. Kalau saya ini sejak awal memang kita harusnya start tesis itu sedini mungkin. Makanya ini Bapak Ibu dulu sudah dirancang oleh Pak Joko Utomo untuk ini dimasukkan ke dalam pada waktu semester 2. Pembimbingan, dosen pembimbing diberikan bimbingan, Bapak Ibu mendapatkan dosen pembimbing pada semester 2 dengan harapan semester 2 ini sudah mulai, semester 3 nanti ada riset MSDM atau riset pemasaran itu sudah waktu matang gitu ya. Kemudian nanti semester 4 sudah kelar tesisnya kalau bisa. Nah, apakah bisa 3 semester terus habis selesai 3 semester bersamaan dengan itu ujian tesis? Sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Semester ini aja ada berapa itu yang bisa 3 semester Bapak Ibu. Ya, 3 semester. Jadi semester 3 nunggu nilai keluar, setelah nilai semua keluar lulus gitu ya, baru mendaftar tesis, tesisnya sudah selesai. Ya. Jadi estimasi 3 semester kemudian sudah lulus itu bukan hal yang mustahil ya, hil yang mustahil kalau Asmuni bilang gitu ya, Ibu Mami, hil yang mustahil. Jadi itu adalah hal yang sangat mungkin. Nah, tergantung kembali kepada kadang-kadang ya bagaimana kita banyak hal ya kita itu antara mengklopkan waktu Anda dengan dosen. Kadang dosen juga lagi sibuk dengan muter-muter yo. Kene yo piye apa meneh yang non sewu di sini sudah banyak yang Yoswa juga ya. Kadang seperti Bu Mami Anda sudah mau minta saya mau jam Kamis Bu, saya bisanya Kamis. Lawang Bu Mami misalnya harus kontrol hari Kamis kan ya enggak bisa. Ada salingnya. Ini saya harapkan juga Bapak Ibu dosen lebih terbuka, lebih fleksibel dalam hal waktu kepada para mahasiswa. Demikian juga mahasiswa, jangan nek cedak-cedak meh arep ujian meh wisuda atau apa gedros-gedros ya istilahnya Bapak Ibu. Pokoknya Bu, saya nyari harus sekarang tanda tangan. Memangnya selama ini kamu di mana gitu ya. Jadi kadang-kadang terus nanti nyalahkan dosennya, kemudian dosen juga nyalahkan mahasiswa gitu ya kan kadang tidak bisa klop gitu ya, tidak bisa klop. Nah, nanti Prodi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu mahasiswa dengan Bapak Ibu dosen kalau merasa kesulitan. Tapi saya rasa di sini dosennya baik-baik semua. Di MM itu saya rasa kalau kita punya niat untuk bertemu, untuk mendapatkan bimbingan sesuai dosennya kan ya bosen dewi. Dosen dewi kan nanti wis lah gitu ya. Wis lagi. Nah, jadi itu sepatah dua lebih dari sepatah dua kata ya Bapak Ibu tentang pembimbingan tesis. Nah, apa saja di dalam tesis yang Bapak Ibu akan nanti dapatkan ya, apa yang harus dijalani istilahnya. Nah, untuk ini juga saya share, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pedoman tesis. Ya. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sampun, nggih? Ampun. Ampun, Bu. Nah, pedoman tesis ini adalah menjadi buku panduan. Jadi tesis di Undip, Erlangga, Brawijaya, UKSW, bahkan yang di Universitasnya Pak Tono Putrajaya sana mungkin punya format yang berbeda-beda. Tetapi kita punya format sendiri, ya. Jadi tolong, kalaupun ini jangan mengacu kemana-mana,
aculah pedoman tesis. Nah, di dalam bagian-bagian tesis itu ada bagian awal terdiri dari sampul, halaman judul, pengesahan, dan seterusnya. Kemudian bagian utama karya ilmiahnya adalah di sini ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu ada Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan metodologi penelitian pasti sudah tahu bahwa dalam pendahuluan itu yang satu ada riset fenomena gap dan ada riset gap. Itu yang harus ada, mutlak ada di situ. Nah, kemudian juga latar belakangnya itu kalau bisa ya carilah yang real gitu ya Bu, maksud Bapak Ibu yang misalnya kalau bisa di kantor Bapak Ibu sendiri tapi dalam bentuk karena itu akan membantu dalam menjelaskan. Kalaupun bukan, itu sesuatu yang dikuasai oleh Bapak dan Ibu. Sehingga nanti pada bab 5 dan 6 itu akan mendapatkan hasil telaah yang lebih mendalam yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Kemudian ada telaah pustaka. Telaah pustaka di sini ada 2 yang penting. Adalah yang pertama itu adalah telaah teoritis, teori yang mendasari, kemudian telaah dari dalam hal penelitian terdahulu. Ini kalau semester 1 pasti sudah metodologi penelitian sudah dapat kan, tahu ya tentang teori dan telaah teoritis dan telaah pustaka. Teoritisnya adalah yang mendasari tesis kita apa sih teorinya gitu ya. Nah ini. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tentu di sini harus banyak jurnal-jurnal yang Bapak Ibu harus dapatkan dan kewajibannya adalah 5 tahun sebelumnya. Kemudian kerangka konsep penelitian, ya itu adalah konsep penelitiannya, KPT-nya, konsep penelitiannya seperti apa, variabel yang akan dikembangkan apa, metode penelitian, metodenya apa, ya. Kemudian variabel X-nya apa, Y-nya apa, dan seterusnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah ini, hasil dan pembahasan ini penting Bapak Ibu, karena apa? Kebanyakan mahasiswa itu Jadi gini Bapak Ibu, ada jangan salah persepsi ya. Tesis didandake entuk ora didandake boleh. Loh, entuk kan Bu Tata boleh sama Bu Tata. Dalam arti apa yang dilihat? Adalah pada saat olah data saja. Ya. Pendahuluan, telaah pustaka, kerangka konsep itu adalah milik Anda dan Anda harus bertanggung jawab terhadap keaslian dari penelitian ini. Nah, metode penelitiannya nanti apakah mau kuantitatif atau kualitatif, monggo nanti terserah pembimbingnya. Nah, hasil dan pembahasan itu kadang-kadang itu mahasiswa itu tidak memahami angka-angka yang ada. Jadi boleh mengolah datakan ke orang lain. Tetapi data itu kan hanya angka. Panjenengan semua harus tahu dan memahami apa makna dari angka-angka itu. Nah, biasanya itu sangat sering sekali ya, sangat menarik. Ini Pak Tono itu dosen metodologi, ini Pak Agus mungkin enggak, buat teman-teman begini Pak Agus, Bu, Pak itu kan Pak Edris. Hasil dan pembahasan itu kadang-kadang dia nyomoto tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya, kemudian pada akhirnya penelitian itu jadi lucu gitu. Lucunya itu kadang dengan angka, dengan yang dibahas bisa ulak-walik gitu ya. Nah ini, tolong Bapak Ibu pada saat hasil mengolahkan boleh, olah data boleh, tapi memahami apa yang dihasilkan dari angka-angka di dalam pengolahan data. Nah kemudian bab 5-nya penutup, kesimpulan, implikasi dan seterusnya. Nah bagiannya ini nanti disesuaikan ya, ada ini bentuknya, formatnya, spasinya, nomor halaman, kemudian bagian awal tesis harus seperti apa, sampul, judul tesis ini sudah semuanya komplit Bapak Ibu. Ini yang menjadi pedoman. Jangan mencari pedoman di tempat lain, ya. Kemudian sampul dari bagian luar dan seterusnya, ya. Kemudian halaman pengesahan, halaman judul, ini APS putih dicetak.
Kemudian orisinalitas, riwayat hidup, ucapan terima kasih, halaman kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi, tabel, gambar, lampiran, dan seterusnya. Ya. Nah, bagian utama penelitian ini ya ini tadi latar belakang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi ya seperti sudah saya jelaskan di dalam latar belakang itu bisa ada theoretical gap, bisa ada phonetical gap, dan harus ada research gap. Dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu semua di bab 1. Ibu dari tesis adalah bab 1, Bapak Ibu. Nah, kemudian telaah pustaka, ya. Telaah pustaka ada kerangka konsep penelitian, konsepnya di situ kita melahirkan kerangka pikir, hubungan antar variabel dan hipotesis. Penentuan hipotesis di situ. Kemudian metode penelitiannya apa, tempat dan waktu penelitian, waktu penelitian, sampelnya apa, metode pengumpulan datanya seperti apa, ya kan, defisit dan pengukuran variabel, analisis data, hasil dan pembahasan, dan seterusnya. Ini semua ada di dalam pedoman ini. Nah, disertai juga di sini sudah ada penulisan daftar pustaka ya, contoh pustaka, penulisannya, abstrak, dan seterusnya. Oke. Nah ini juga gambar modelnya logo, tesis, oleh, dan seterusnya. Ini bentuknya seperti ini, harus ini apa? Yang dijilid seperti apa? Oke. Lampiran, contoh, format pengesahan, komplit Bapak Ibu. Orisinalitas, dan seterusnya. Intinya adalah ini harus menjadi pegangan. Pegangan baik dosen maupun pegangan bagi terutama adalah mahasiswa. Nah, harapan saya Bapak Ibu, tesis ini bisa dimulai sedini mungkin supaya kita itu bisa yaitu tadi selain ngoyak waktu supaya kita semakin cepat selesai, juga dalam kendala-kendala nantinya mungkin di waktu panjenengan, di waktu Anda sendiri, kemudian waktu dosen itu kadang sendiri-sendiri ya, ada dosen yang gampang ditemui, ada dosen yang susah ditemui, ada yang dosen ini bagaimana, dan seterusnya. Tapi intinya harapannya kami semua di sini berusaha membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tesis dengan secara efektif dan efisien. Artinya secepatnya juga dalam hal waktu secepatnya dan bisa menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Nah, Bapak Ibu, ada opsi karena ini memang belum dituangkan, akan kami tuang, sudah di ini ya. Jadi tesis ini apakah bisa ada penggantinya? Saya memberikan kebijakan jika Anda penelitian tersebut bisa dimasukkan ke dalam jurnal, ya, ke dalam jurnal, maka Bapak Ibu tidak usah secara tesis ini secara seperti ini itu maksudnya tesis secara format formal tesisnya itu tidak disertakan, tidak apa-apa selama jurnal tersebut bisa terbit, ya, selama jurnal tersebut bisa terbit pada saat Bapak Ibu itu ini sebagai ujian Bapak Ibu pengganti ujian tesis. Jadi silahkan Bapak Ibu memilih apakah mau dijurnalkan, apakah mau ikut tesis ini. Masih menjadi, tetapi ya ada kewajiban dari Bapak Ibu yang sebelum lulus adalah Bapak Ibu harus memasukkan apakah itu di seminar nasional, apakah itu di proceeding, apakah itu di jurnal, itu Bapak Ibu sebagai karya ilmiah itu adalah hal yang wajib dilakukan sebelum mahasiswa tersebut lulus. Dan itu mulai tahun ini karena kita sudah menganut kepada akreditasi Lamemba dan publikasi mahasiswa itu nilainya tinggi sekali. Jadi kalau kita kurang di situ tentu akan berakibat kepada akreditasi
prodi. Jadi ini sudah jadi apa ya, sudah tidak bisa ditawar lagi, menjadi kewajiban kita. Baik dosen maupun apa mahasiswa, tentu dengan jurnal tersebut mahasiswa tidak usah bikin tesis seperti ini ya, bisa juga, tapi tetap dengan penelitian, jangan asal dengan penelitian dengan bimbingan dari pembimbing. Kedua, pembimbing juga bisa biasanya itu penulis pertama adalah mahasiswa, penulis kedua adalah dosen. Nah, dosen terus terang akan mendapatkan dia secara ini akan terbantu juga dalam hal PKD dan seterusnya, sehingga kita tidak usah pusing-pusing lagi nanti untuk apa. Tapi kita harus nge-push mahasiswa untuk bisa memasukkan ke jurnal. Ya, ini akan membantu juga untuk bagi si mahasiswa sendiri untuk lulus. Kalau bisa bikin penelitian, dibimbing dosennya, masuk ke jurnal. Jurnal itu biasanya terbit mungkin paling cepat 6 bulan ya. Kalaupun itu masih dalam submitted tapi sudah mendapat review ya, pokoknya dia itu kita dalam 3 semester, 2 semester kalau Bapak Ibu. 2 semester kan 1 tahun. 1 tahun bikin jurnal kan ya bisa. 1 tahun untuk jurnal pasti bisa, ya. 6 bulan jurnal aja bisa. Maksudnya artikel, Bu, bukan? Ya, jurnal, artikel, ya Bu, artikel di dalam jurnal, Bu. Kalau tidak di jurnal nanti tidak dapat nilai untuk setara dengan tesis. Nah. Kalau itu untuk setara dengan tesis, tetapi kalau hanya sekedar seminar nasional, ikut proceeding, itu kewajiban untuk lulus. Kewajiban untuk lulus, tesis tetap harus dibikin. Kewajiban untuk lulus, karena bobotnya berbeda antara artikel di jurnal. Ya, terima kasih Bu Mami diperbaiki ini saya tadi. Bukan jurnal, jadi artikel di jurnal itu bobotnya lebih tinggi daripada proceeding. Dan ini win-win solution untuk baik dosen maupun juga prodi dan mahasiswa. Mahasiswa tentu tidak usah repot-repot bikin yang ini, cuma akhirnya dia bisa namanya juga terpublikasi ya. Jadi, dan ini sudah dilakukan oleh banyak universitas, wajiban. Kita malah mungkin agak terlalu tertinggal ya, di MPD itu sudah seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dosen terutama membimbing kalau bisa, saya harapkan sangat bisa untuk bisa membimbing mahasiswanya sampai ke tahap membuat artikel jurnal. Didorong ke situ, monggo silahkan, apakah kalau saya sendiri sudah, kalau mau dengan bimbingan dengan saya sudah berpikiran nanti akan saya sesuaikan dengan peta penelitian saya atau mungkin Bapak Ibu semua ya, mahasiswa juga terbimbing secara terstruktur ya dan serius untuk penelitiannya ya kan. Bapak Ibu dosen juga akan mendapatkan second name di dalam jurnal tersebut. Saya rasa kok itu bukan hal yang itu malah akan mempercepat proses mahasiswa menjadi lulus. Gitu. Saya rasa ini mungkin menjadi pendorong semangat ya, baik bagi dosen maupun baik kepada mahasiswa, terutama mahasiswa ya, terutama mahasiswa. Jadi demikian Bapak Ibu dari saya untuk sharing sedikit tentang tesis tersebut. Jadi dimulai ini nanti Bu Faridatun akan membacakan nama-nama siapa saja yang mendapatkan bimbingan dari Bu Mami, Pak Joko, kemudian Pak Edris, Pak Tono, Pak Arwani, Pak Pri, dan seterusnya ya, yang mungkin yang akan membimbing Bapak Ibu. Demikian dari saya buka kesempatan ini untuk dosen-dosen pembimbing untuk bisa memberikan 1-2 patah kata. Saya mulai dari Bu Mami dulu, Bu. Senior ya. Senior urutan pertama terus. Iya. Monggo Bu Mami.
Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat. Ya, Malam Bu. saya menyambut baik ya kebijakan dekan dan sebagai Kaprodi tadi untuk mahasiswa didorong berkolaborasi dengan dosen untuk menulis artikel. Nah, oleh karena itu saran saya kepada dosen metodologi penelitian juga memberikan pelatihan atau memberikan materi tentang chapter. Jadi cara menulis artikel. Ya, betul. Cara menulis artikel itu tolong difokuskan karena harusnya semuanya itu punya kewajiban untuk menerbitkan artikel. Ya. Harusnya semuanya mempunyai kewajiban untuk menerbitkan artikel. Nah, tetapi karena ini baru mulai ya milih aja kalau menurut saya ya bikin artikel karena itu nanti jadi record dan sebagainya, bukan ini ya, bukan dosen nebeng tidak, tapi berkolaborasi. Berkolaborasi tidak. Bukan ya. nebeng kita. Ya, kalau cuma nebeng nama ya nggak cocok dengan apa passion saya misalnya, kan nggak cocok. Nggak cocok. Ya, oleh karena itu harus berkolaborasi rembukan gitu, mau nulis apa, lalu kemudian itu istilahnya latihan chapter-chapter. Ya, karena saya di UKSW itu mulai semester S2 itu sudah diajari menulis chapter-chapter. Jadi tulisan buku itu bisa dipotoli, bisa jadi chapter. Kalau belum jadi buku, itu menulis chapter lalu diterbitkan. Jadi setiap topik, setiap subbab itu sudah lengkap dengan daftar pustaka, dengan teori, dengan kajian teorinya, dengan pembahasannya itu lengkap gitu. Jadi cara menulis chapter itu memang beda dengan bab-bab di tesis. Sangat beda. Jadi kalau Bapak Ibu peserta MM ini yang akan memulai menulis artikel atau chapter-chapter tadi bentuknya, chapter publikasi, ya tetap harus mengumpulkan prosesnya itu sama dengan tesis, harus tetap mereview jurnal, parafrase, ya itu mulai sekarang mengumpulkan ketertarikannya kemana, dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk jurnal, nanti kemudian direview, diparafrase. Jadi bukan disingkat, bukan di copy paste, bukan, tapi direview atau diparafrase. Lalu kumpulan-kumpulan itu nanti kemudian menjadi formula teori yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya mengacu dari tulisan-tulisan orang lain tadi gitu. Itu sedikit gambarannya, tapi mungkin Pak Tono nanti akan memberikan lebih lebih lengkap begitu. Lalu kemudian saya berharap kalau masih ada teman-teman yang pengen juga nulis tesis, perpustakaan MM itu dibuka supaya mahasiswa itu bisa lihat bentuknya. Kalau cuma katanya-katanya kan nggak jelas. Biar lihat, tolong dilihat yang bimbingannya atau yang dibimbing dan hasilnya baik. Karena terus terang banyak tesis juga yang judulnya beda-beda tapi isinya sama. Itu jangan sampai terjadi. Ya, karena itu kalau dipertahankan untuk tidak diluluskan ya sama aja hasilnya sehingga kita luluskan. Itu sudah rahasia umum ya Bapak Ibu, dari sejak sekolah itu mesti ada yang kurang di bidang itu karena berbagai masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan atau Bu Kaprodi. Tadi ya ada macam-macam masalah, khususnya baru sadar kalau wisudanya tinggal 4 bulan. Nah itu terus nubruk-nubruk, terus kemudian nanti melekoto dosennya gitu ya. Nah itu. Nah, kita juga nggak optimal, kita lepas karena saya nggak mau juga kalau berpikir ke susu kayak gitu kita nggak bisa ini ya terserah aja gitu. Akhirnya direntalkan semuanya, titik koma direntalkan padahal proposalnya sudah bagus, sudah kita bimbing berdua, pembimbingnya 1 dan 2. Tapi setelah proposal mesti morak-marik karena diserahkan pada rental. Nah, itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Membohongi diri sendiri dan membohongi institusi. Ya.
Nah, institusi jenengan ya dibohongi juga kalau itu menjadi objek atau subjek case study Anda gitu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tolong ada juga pembelajaran tentang menyusun chapter. Itu tadi supaya nanti para mahasiswa itu tahu bentuknya seperti apa. Tapi sebenarnya bentuknya itu sama persis. Jadi tetap ada latar belakang, ada gap riset, ada fenomena, ada kajian teori sampai kepada ini metodologi dan hasil penelitian juga sama persis sampai ke belakang, ke belakang gitu. Jadi walaupun tulisannya hanya mungkin 25 halaman tapi lengkap dengan komposisi itu gitu. Itu yang perlu saya tambahkan Bu Tata. Kemudian tadi saya menggarisbawahi saling menghormati. Nah, saling menghormati itu sangat luas. Ya, bagaimana di samping kita bisa tahu speed-nya masing-masing dosen, itu juga kesibukannya juga bisa, biasanya kalau ketemu itu kan sudah, kalau saya jangan hari ini ya, jangan malam, sebaiknya ini ya. Nah, itu mari kita kompromikan. Karena misalnya saya gitu, konsultasi jam 9 malam jelas saya sudah tidak mood gitu. Karena ngantuk dan itu waktu ibadah saya tidak bisa diganggu. Seperti itu. Jadi saling menghormati itu seperti itu, Bapak Ibu, bukan datang terus bawa-bawa apa gitu, enggak. Ya enggak usah bawa apa-apa, yang penting Bapak Ibu dapat nilai diri baik-baik ya, Bu. Ya. Nanti kalau sudah lulus, nah itu mau urunan, belikan mobil, belikan rumah, desain-desainnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan mobil-mobilan yang kecil-kecil ya, mobil tenang. Jadi huruf apa ya? Sembodo ya. Nah, seperti itu. Saya kira itu Bu Tata dari saya. Jadi ada pelatihan chapter, penulisan chapter. Ya, Bu. Ini akan saya catat karena memang ini kita itu harus membekali mahasiswa selain dengan bimbingan tadi harus ada tentang artikel jurnal, dan ini LPPM tuh bolak-balik ya dari tahun ke tahun tuh selalu, Bu Tata mana ini mahasiswanya kok nggak ada yang dikirim gitu. Padahal tiap saat itu selalu memberikan selalu pelatihan di LPPM. Semoga ke depan juga ada. Nah, kalau tidak pun nanti kita akan membuat, saya rasa kok ada baiknya nanti mungkin kita buat suatu workshop sendiri untuk artikel bagi mahasiswa. Nah, dan kalau baik lagi kalau sudah seperti yang biasa dilakukan LPPM, kami akan mengirim malah ini. Nah, kemarin itu belum kewajiban murni, Bu. Jadi ini kan sekarang sudah tidak bisa lagi ngelak ya. Jadi mau tidak mau mahasiswa mau tidak mau harus ikut gitu ya. Harus bikin artikel, harus masukkan, harus ke proceeding, harus ke seminar nasional, syukur seminar internasional. Saya rasa dengan kualitas Bapak Ibu yang sekarang ini, saya rasa itu bukan hal yang terlalu sulit lah. Saya tahu kok. Ya, beberapa ini yang jago-jago lah istilahnya. Dan ada hibahnya loh, Bu Tata. Oh ya. Ada hibah pasca, ya, ada hibah pasca juga yang mungkin bisa dilibatkan dengan mahasiswa. Jadi Bu, matur nuwun, Bu. Ya, jadi dari Bu Mami tadi kita harus ada artikel dan saling menghormati. Saya setuju sekali, Bu. Kita saling menghormati, menghargai ya. Karena ini bukan mahasiswa S1, kita juga harus memahami juga bahwa mahasiswa kita itu juga bekerja, tapi juga mahasiswa harus memahami, kami pun juga tidak standby 100%. Untuk mahasiswa pekerjaan kami bukan hanya itu, kan banyak. Nah, apalagi Bapak Ibu di sini itu rata-rata yang di sini itu sudah menjabat semua, jadi repot gitu ya kalau nanti nek berber tadi 4 bulan terus berber sampai sampai titik darah mau wisuda gitu ya. Yes, yang kedua saya ke Pak Senior yang kedua Pak Joko. Monggo Pak Joko, mungkin ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Begini Bu, tugas mahasiswa S2 itu sebenarnya tidak hanya pembuatan tesis saja. Ini saya garis bawahi. Sebetulnya adalah
sampai pada publikasi. Ini sampai pada publikasi. Jadi keduanya ini mestinya harus dilakukan, ya, tidak hanya pembuatan tesis saja, tetapi harus publikasi. Bahkan sebetulnya bahwa UMK itu sudah bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi swasta maupun negeri di dalam publikasi ini itu, sehingga saya tekankan setelah pembuatan tesis ini wajib untuk publikasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa publikasi di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Jawa Tengah. Sebetulnya kita sudah berkomunikasi, ya, sudah kerjasama pada zaman saya menjadi ketua program studi ini, sehingga untuk memudahkan publikasi nanti Bapak dan Ibu bisa langsung, ya, menulis artikel jurnal kemudian dipublikasikan di perguruan tinggi di Jawa Tengah ini, ya, itu, sehingga nantinya lengkap, tidak hanya pembuatan tesis saja, apalagi kalau waktunya mendadak, ya, besok pagi batas waktu tesis selesai, hari ini baru ujian. Wah, repot sekali ini. Kalau datanya bagus sih tidak masalah. Kalau semuanya itu jelek, ini harus kita runtut, ya, ada kesalahan di mana, ini penting sekali. Jangan sampai hasil tesis ini justru nanti akan menjadi bumerang bagi kita semua. Begitu. Yang terpenting ke depannya itu ada jeda waktu, ya, antara pembuatan tesis dan pembuatan artikel jurnal. Dan artikel jurnal ini wajib sebetulnya, wajib. Jadi Bapak dan Ibu wajib untuk menulis artikelnya, kemudian dipublikasikan, bisa di UMK maupun di perguruan tinggi se-Jawa Tengah, karena sebenarnya kita ini sudah bekerja sama di dalam publikasi ilmiah ini, ya. Itu Pak Joko, betul. Yang kedua, mohon dikasih jarak lah antara penyelesaian tesis dengan ujian, ya, untuk diberi waktu, karena apa? Nanti jangan-jangan hasilnya itu tidak sesuai. Hasilnya tidak sesuai itu mungkin kesalahan di dalam input, di dalam pengolahan data, pengambilan data, dan sebagainya. Seperti kemarin yang terjadi itu semua negatif, ya. Ini apa mungkin, ya? Ini mungkin karena kesalahan di dalam memasukkan data atau pengambilan data di lapangan. Ini jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai besok pagi ujian, ya, besok pagi batas waktu penyelesaian tesis sama dengan ujiannya, sama dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bogdi. Jangan sampai ini, ya, terjadi, ya, karena harus ada jeda waktu, ya, di dalam perbaikan tesis maupun artikel jurnalnya. Saya menginginkan Bu Dekan maupun Bogdi ini ada jeda waktu masing-masing pentahapan ini, ya, sehingga hasilnya ini akan semakin baik. Pengalaman yang terjadi begitu mahasiswa ketemu dosen pembimbingnya di awal, kemudian menghilang, ya, nanti pada saat mau ujian, ya, ketadap begitu baru menghadap dosen pembimbing,
ya bahkan sampai kemarin ya non sewu Bu ya ini harus selesai, ini harus, jangan sampai itu terjadi ya. Maka tolong ya waktunya ini diatur ya sebaik-baiknya, jangan sampai begitu ketemu dosen pembimbing di awal, kemudian tengah lowong, kemudian yang terakhir banyak mahasiswa yang cepat-cepatan pengen selesai. Ini tentu saja hasilnya tidak akan memadai. Jadi harapan kami nanti ada jeda waktu antara penyelesaian tesis dan ujian. Ini penting sekali. Terima kasih Pak Joko. Jadi inti dari Pak Joko betul sekali Pak, publikasi itu nanti wajib. Itu sudah dilakukan beberapa waktu oleh tetangga kita ya, Magister Ilmu MPD Pendidikan, ya manajemen MPD manajemen pendidikan. Itu mereka tetap lulus, tetapi kalau artikelnya belum terbit, nanti ijazah aslinya belum dibersihkan lebih dahulu. Tapi tetap mendapatkan kalau mau butuh legalisir dan seterusnya monggo, okay. Tapi ijazahnya ditahan dulu, belum bisa disekolahke Bapak Ibu. Gitu. Jadi itu juga berlaku untuk semua perguruan tinggi hampir seperti itu. Di Undip pun juga demikian. Bahkan ada disertasi itu sampai 1 tahun itu belum bisa dia karena belum memenuhi syarat untuk penulisan artikel. Jadi itu berlaku untuk bagi S2 maupun S3. Itu hal yang sama. Nanti kami dalam tahun ini akan beberapa sedang memformat, terutama adalah untuk membuat suatu seminar internasional, di mana nanti atau seminar nasional, di mana di situ ada call for papers, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan di situ. Ya, kami akan memberikan wadah untuk Bapak Ibu bisa submit artikel-artikel itu di seminar-seminar kami, ya, yang sedang dalam perencanaan. Ini nanti ada seminar internasional maupun seminar, jika ada seminar nasional, atau harapan saya nanti seminar internasional, jadi agak keren dikit gitu ya Bapak Ibu. Nanti jangka waktunya mungkin masih sekitar 6 bulan lagi. Ya, monggo kalau mau start sekarang, pengen udah ada bentukannya bagaimana, nanti bisa disubmit dulu untuk syarat kelulusan. Syarat kelulusan sudah dapat dulu kan, enak gitu ya. Saya rasa kok waktunya itu karena dia mungkin setahun 2 kali berusaha untuk seminar nasional sekali, seminar internasional sekali. Jadi ada 2 yang bisa kita masukkan. Nah, di prodi lain pun ada Bapak Ibu, jadi bukan hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja. Nanti biasanya ada di UMK itu Bapak Ibu ada Econnect ya, ada Econnect, ada macam-macam. Nah, itu monggo silakan nanti itu Bapak Ibu bisa, atau mungkin di perguruan tinggi lain search saja, itu hampir tiap bulan itu ada yang melakukan proceeding, apalagi ini saat Zoom seperti ini banyak sekali call for papers untuk kita bisa memasukkan artikel-artikel kita. Jadi jangan takut tidak bisa memasukkan, karena tidak harus di UMK Anda memasukkannya, tetapi di tempat lain pun banyak, di universitas seluruh Indonesia, bahkan monggo seluruh dunia pun boleh gitu ya, asalkan bisa masuk di dalam syarat kelulusan. Ya, kelulusan bukan syarat kelulusan, ya syarat kelulusan ini tadi publikasi ya, artikel. Jadi Bapak Ibu ada publikasi dan artikel. Kemudian terima kasih Pak Joko untuk jeda waktu ini. Saya rasa nanti mahasiswa harus jangan itu tadi pesannya, jangan nerak-nerak besok ini harus jadi, karena kita itu meluluskan setiap saat kok. Hanya saja mahasiswa itu pengennya, nah orang ini kok nggak bisa wisuda, kalau nggak wisuda nggak ijazah. Bisa Bapak Ibu, enggak, kelulusan setiap saat gitu loh, hanya wisuda saja, jadi enggak masalah gitu. Hanya wisuda saja, wisudanya kan nerak-nerak ini dia wisuda April, enggak wisuda April apa enggak boleh, ya tetap aja lulus, enggak masalah gitu loh, tetap akan mendapatkan nanti surat kelulusannya. Ngaten, monggo yang ketiga ini
Monggo Pak Edris, Dr. Muhammad Edris mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih Bu Dr. Ketati Semekar. Sudah panjang lebar ini tadi diberikan oleh Bu Mami, Pak Joko maupun yang terakhir tadi adalah komentar dari Bu Tatang. Saya hanya cuman menggarisbawahi bahwa untuk persiapan tersebut, jadi di dalam rangka terutama artikel jurnal sebagai pengganti tesis itu, maka juga sebenarnya internal mungkin perlu untuk menindaklanjuti tadi apa yang dikatakan oleh Bu Mami gitu. Jadi tadi untuk mahasiswa itu diberi pembekalan untuk menulis chapter. Kemudian jadi itu kan persiapan sebelum menulis gitu. Kemudian juga tadi saya mendengar dari Pak Joko bahwa sudah ada kerjasama dengan PTS dan PTN. Ya, nah ini perlu juga di-refresh atau mungkin diperbarui kembali mana-mana sehingga tadi itu ada ruang yang atau tadi ada tujuan yang bisa kita tuju gitu ya. Jadi mahasiswa wah sudah ada ini kan gitu, ada mungkin apakah itu Unisula, Stikubang atau kan maksud ya Unisbank dan lain sebagainya karena swasta tadi perlu ditindaklanjuti. Kemudian di internal pun demikian gitu. Jadi kalau sementara ini ada di S1 sudah ada, mungkin S2 juga perlu untuk diadakan gitu ya. Diadakan jurnal ya Pak. Diadakan untuk jurnal sehingga tadi bisa mewadahi dari luar maupun dari dalam ini. Dan terima kasih juga sudah diadakan untuk seminar internasional menambah motivasi dari mahasiswa untuk bisa menulis. Ini terbukti sudah ada satu Bu yang berkeinginan untuk menulis, tadi ada chat kemudian saya buka gitu, ternyata Mas Nur Rohmat ingin untuk membuat sebuah jurnal. Mohon Bapak Ibu bisa berangkat tadi di chatnya gitu, kemudian saya harukan berarti artinya Alhamdulillah apa? gitu. Gayung bersambut gitu. Artinya gayung bersambut. Betul, Pak. Artinya bahwa mahasiswa pun sebenarnya ini bukanlah sebuah keberatan gitu, asal tadi bukan difasilitasi, kemudian juga dan lain sebagainya lah itu. Jadi sekali lagi marilah kita bersama-sama untuk merealisasikan apa yang sudah diprogramkan oleh program studi, terutama tadi di dalam rangka untuk mempersiapkan akreditasi dari Lamemba. Misalnya sebenarnya kan itu jangka yang goal setting yang sempat dianukan. Mungkin itu saja Bu. Jadi dan ya seperti tadi apakah persiapan-persiapan lah yang tadi yang real, tidak hanya diserahkan kalau saya terutama tidak cukup mungkin kalau hanya diserahkan di metodologi penelitian mungkin tidak cukup, tetapi ada sebuah momen tersendiri. Jadi biasanya memang Bu Mami itu mengadakan, mungkin juga tidak cukup hanya Bu Mami, mungkin di pasca MM ini perlu untuk diadakan secara spesifik gitu. Jadi ya Pak, sudah dalam Pak, sudah dalam jadwal Pak ya. Ya, monggo Bu Mami. Tinggal tunggu tanggal mainnya nanti. Monggo Bu. Terima kasih Pak Edris. Bapak Ibu, monggo Pak Tono, mungkin ada yang mau ditambahkan nih sebagai dosen penguji pembimbing metodologi penelitian. Oke, terima kasih Bu Tata ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen maupun siswanya. Tadi sudah banyak yang disampaikan dari Bu Mami, ya, Pak Joko, Pak Idris, Bu Tata, dan saya nambah saja, ini penambah saja. Jadi saya menyambut baik tadi dengan adanya kewajiban penulisan artikel ilmiah. Setidak-tidaknya dalam proses S2 itu, Mas, Magister Manajemen itu ada dua hal yang bisa dibuat ya, dalam proses maupun setelah pengambilan data penelitian. Ya. Yang pertama mungkin dengan penulisan atau penelitian dengan studi literatur. Dia hanya mereview teori dan review penelitian gitu ya. Nah, itu di proposal misalnya studi artikel ilmiah dengan studi literatur ya. Jadi menyambung yang disampaikan Mbak tadi. Itu ketika belum ada data ya. Tapi ketika sudah ada data secara empiris bisa
Nah ini penelitian dan proposal bisa setelah review riset ya. Nah, itu tentang topik yang diangkat. Kemudian setelah dilakukan penelitian pengolahan data dan analisis bisa yang full ya, yang secara embrace-nya ya. Nah, tadi yang saya tadi meneruskan yang saya sampaikan Pak itu yang mungkin perlu ada pelatihan khusus ya tentang penulisan artikel ilmiah dengan studi literatur maupun yang secara embrace tadi ya untuk mahasiswa untuk magister manajemen Bu ya. Mungkin tidak cukup ya kalau hanya mata kuliah penelitian yang harus sekian materi yang harus disampaikan itu. Sampaikan, betul Pak. Ya, itu harus ada khusus ya, khususan ya tentang itu tadi ya, sehingga nanti hasilnya maksimal output dari artikel ilmiah yang dengan studi literatur maupun yang secara empiris tadi ya. Nah, dua itu deh. Nanti kalau nggak kena yang studi literatur bisa yang fullnya yang pakai empiris itu. Kemudian yang kedua tadi yang melanjutkan dengan Pak Joko tadi yaitu ini kayaknya sudah menjadi apa ya? Ada kalau mungkin di sampling itu banyak itu. Awal muncul, tengah bolong, nanti ketika di akhir minta supaya ini harus karena udah ya. Iya ini. Pak. Apalagi itu mahasiswa mau DO Pak. Wah, lah yang kemana 4 tahun selama ini itu kemana 4 tahun? Tahu-tahu 4 bulan, 2 bulan, 3 bulan, wah baru berbondong-bondong datang ya. Nah itu saya harap Bapak Ibu jangan begitulah. Ini saya sendiri mengalami langsung. Jadi ketika awal semangat tuh, tapi setelah itu hilang. Tapi ketika semangat itu bisa selesai dalam waktu tidak lama. Tidak lama. Iya mestinya, tapi hilang. Sehingga ketika muncul kembali, muncul untuk minta ujian. Itu persoalan. minta ujian. Jadi ini merepotkan banyak pihak ini. Nah, betul itu sekali, Pak. Yang saya mau sampaikan ini terkait dengan tadi ini ya. Untuk analisis data ya. Nah, yang kelas ini kemarin sudah saya praktekkan untuk bisa analisis AMOS. Sudah hampir semua bisa. Alhamdulillah. Berarti kan sebetulnya bab 4 bab 5 tadi yang saya khawatirkan itu sebetulnya sudah tidak menjadi ini Bapak Ibu harus selalu refresh lagi aja gitu. Iya, karena saya gunakan untuk UAS Bu. Hasilnya itu outputnya itu yang saya lihat dan outputnya adalah per individu tidak bisa sama karena harus menyebutkan name dan namanya output daripada output teksnya maupun output modelnya gitu. Kemarin saya coba itu. Nah, tinggal ini interpretasinya ini. Yang ini saya mau sampaikan begini Bapak Ibu saya. Jadi data itu nggak ada artinya. Data itu hasil nggak ada artinya kalau nggak diinterpretasikan ya. Nah, jadi implikasi manajemen seperti apa itu jadi nggak ada jangan begini ya. Dari datanya begini interpretasinya pakai yang lain itu nggak cocok gitu. Pakai apa namanya pakai copy paste dari yang lain ya padahal tidak mengenal gitu, betul, antara data dengan interpretasinya pakai yang lain. Karena pendanaan Wahyuan sendiri. Iya itu. Wahyuan. Nah, itu jadi persoalan. Ini yang Bapak Ibu Mas Fani yang harus diperhatikan ya. Jadi khasnya tesis itu ya datanya itu yang kemudian diinterpretasikan itu yang berbeda antara objek satu dengan yang lain. Itu judul mungkin variabel boleh sama. Tetapi ketika kemudian hasilnya berbeda, interpretasi juga harus berbeda. Ojo podo kabeh. Itu karena tadi jahitannya podo itu jadi persoalannya. Nah, ini seragam ini. Nah itu Bapak Ibu harus tolong ini. Ya, yang menjadi Bapak Ibu semua tulis itu sebenarnya ada di pembahasan itu. Itu ya khasnya di itu. Bobot tesisnya ada di situ, bukan ada di bab sebelumnya. Karena itu yang menjadi pembedanya. Itu novelty-nya di situ itu. Jadi Bapak Ibu semua nanti oke, kemarin kan sudah latihan untuk analisis data ya, bisa itu ya. Nah, sekarang nanti interpretasi
Diganti data yang sesungguhnya. Lokasinya. Jadi itu yang Nah, nanti perlu didalami lagi. Kemudian klop dengan yang ada di ya bukan data. Nanti kalau datanya itu nggak semuanya ketahuan kalau pakai SEM, ya, ketahuan nanti akan ketahuan nanti kalau ini datanya. Ya tapi seperti yang sampaikan Pak Joko tadi, negatif semua seperti itu. Nah, itu. Jadi Pak Joko Anda tadi kan nggak cocok Pak misalnya. Iya, nggak cocok antara hasil dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Padahal SEM dikatakan modelnya fit ketika fit to data, ya, cocok, bisa menjelaskan data di lapangan. Itu uji goodness of fit itu. Tapi ini nggak cocok, masalah gitu. Nah gitu ya. Nah, itu mungkin tambahan saya untuk perhatian Bapak Ibu semua supaya kualitas investasinya menjadi lebih baik ya. Tidak semuanya sama. Padahal objeknya beda, masanya beda kok. Yang mestinya sama. Saya kira itu mungkin Bu Tata. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sutono. Nah, ini Bapak Ibu, saya pikir ini 5 dari kami ya. Ada Pak Agus, Bu. Pak Agus wonten toh? Wonten. Pak Agus pundi? Pak Agus ada? Pak Agus? Halo? Ya, ada Bu. Oh lah, ini Pak Agus. Mohon sewu Pak. Mas, tolong dipin dulu Pak Agus ini biar naik ke atas. Nah, sugeng sonten Pak Agus. Sugeng dalu Bu. Sugeng dalu bukan sonten lagi nggih Pak. Nuwun sewu nggih. Monggo Pak Agus. Jadi saya sudah mendengarkan pakar-pakar berbicara di MM, luar biasa hebat. Hanya saya akan menindaklanjuti rapat yang lalu, Bu Tata. Rapat yang lalu itu ada gagasan penelitian kualitatif. Tadi belum disentuh tadi. Karena kalau kita bicara pedoman tadi kuantitatif itu. Dan betul, banyak Pak. Kelemahan, betul sama dengan Pak Tono itu. Kuantitatif itu banyak kelemahan. Seperti yang dikatakan dosen dari Malaysia dulu Bu, akuntansi seminar itu, fraud auditing. Nah, terjadi itu. Penipuan kan itu. Jadi kuesioner itu belum tentu diisi itu. Digarap dewe karo pembuatnya itu gitu loh, bisa begitu. Faktanya seperti itu. Kalau berani mahasiswa saya katakan, saya tantang sekarang. Berikan saya semua kuesioner itu. Tak ceknya gitu loh. Enggak berani. Karena bukan isian dari responden itu gitu loh. Itu mendasar sekali itu. Jadi hasilnya nanti kan kacau balau. Jadi itu fakta, banyak kelemahan. Oleh sebab itu kita berpikir penelitian kualitatif, tempo hari begitu. Terus saya minta juga ngundang pakar lah dari profesor yang kualitatif. Pak Anies kita undang di Fakultas Ekonomi dulu ya, bagus itu. Syukur-syukur ada lagi, undang profesor dari Satya Wacana misalnya. Bu Mami kan punya jaringan itu gitu loh. Jadi supaya kita punya kekayaan kualitatif itu. Kemudian saya mengajar metodologi penelitian dengan Pak Tono. Ya nanti kalau kuantitatif semua ya kapan kita mau masuk ke kualitatif? Terus pembagian saya kualitatif. Walaupun saya itu basicnya kurang lemah gitu loh, tidak seperti Bu Mami itu, pakarnya Bu Mami sebetulnya. Kemudian Pak Tono yang kuantitatif. Tapi Pak Idris itu mesti cara saya mesti ngerti gitu loh. Trik-trik saya belajar gimana mesti ngerti. Jadi saya belajar otodidak Bu. Dari contoh-contoh tesis di Universitas Sanata Dharma, Jogja, Fakultas Ekonomi. Justru di sana banyak yang kualitatif sampai ke jurnal. Itu Sanata Dharma. Kalau Satya Wacana kan Bu Mami sudah tahu betul itu. Saya ke Sanata Dharma. Bahkan saya kirimkan ke mahasiswa itu Pak Tono itu. Contohnya saya kirimkan. Karena apa? Belajar dari contoh itu lebih cepat. Jadi itu saya otodidak memang. Nulis bahan seminar misalnya nasional, internasional, kemudian jurnal nasional, jurnal internasional, saya otodidak. Belajar dari contoh-contoh. Kemudian saya punya kreasi sendiri begitu. Sampai saya sudah berpikir pedoman, Bu. Pedoman kualitatif sudah ada ide saya yang kualitatif. Jadi cara saya ya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau mahasiswa itu belajar dari pendidikan seperti Bu Mami tadi.
Jadi mengikuti diklat-diklat itu akan ngerti betul gitu loh. Akan tahu betul gitu. Jadi itu yang saya sarankan supaya penelitian ini kita berani mulai yang kualitatif, karena saya lihat kualitatifnya itu sederhana Bu itu. Wah, ini sederhana banget itu, dari saya beberapa contoh hanya deskriptif kualitatif gitu loh. Jadi tesis kok. Lah kalau belajar Amos itu blenger itu mahasiswa itu. Oh, nggak tahu apa-apa dari awalnya, nggak ngerti kok. Dari awalnya itu nggak ngerti, wong bukan ekonomi banyak kok. Dari hukum, dari itu kan nggak kenal statistik, langsung ke Amos, langsung ke Sam, berat banget itu. Kecuali orang-orang yang punya waktu dan cerdas itu bisa. Jadi mahasiswa yang memang punya waktu dan punya kecerdasan memang untuk ke kuantitatif gitu loh, itu bisa mengikuti. Karena belajar kuantitatif kan tidak bisa kita dadak nggak bisa. Dan dadak itu nggak bisa belajar statistik, apalagi seperti aturan-aturannya Pak Tono tadi. Jelimet itu. Saya kira itu Bu, supaya dibuka yang kualitatif mulai sekarang ini. Sambil jalan kita tuh sambil jalan mencari-cari semua. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sangat menghargai ya. Kita memang harus memulai. Karena itu saya kemarin sudah membuat siapa sih sebetulnya. Karena gini, untuk dosen terutama saya merasa untuk kita switch paradigma itu tidak segampang kita itu membalikkan telapak tangan. Jadi switch paradigma kuantitatif langsung menuju kualitatif. Bukan sekedar hanya statistik deskriptif terus dinarasikan, bukan. Itu sepertinya kok, ini kan kualitatif menurut saya malah justru lebih susah sekali, karena kita ada in-depth di dalamnya, ada roh yang masuk di dalamnya, tidak hanya sekedar kita membuat dari apa. Nah, begitu mungkin kemarin Prof. Anies kan mixed method ya. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang berkenan untuk membimbing, ini Bapak Ibu dosen dan mahasiswa juga ingin mendapatkan kualitatif, tapi kami dari MM sendiri terus terang ini sedang dalam taraf menuju ke sana. Karenanya pedomannya itu masih pakai kuantitatif. Kualitatif karena kami hanya punya dosen, ternyata 2 dosen yang kualitatif. Yang pertama adalah Bu Mami, ya. Yang kedua adalah ternyata Pak Dr. Dwi Sugiharto yang di akuntansi itu dia kualitatif. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ini, karena Pak Dwi kan masih bukan di ini ya, belum masuk ke dalam SK pembimbingan, ini saya nanti harapannya kalau memang ada yang kualitatif, ya enconnya itu nanti harus ke dosen yang pernah membuat disertasi kualitatif. Karena paling tidak dia itu loroloponnya, walaupun itu memang bisa dipelajari Pak, tapi nanti bertahap gitu loh, itu maksudnya kita start mungkin Pak Agus dengan Bu Mami gitu ya, jadi ada yang satu kualitatif, yang satu mungkin Pak Agus, nanti kita dan kita akan selalu tiap semester akan refreshing lagi dengan mengundang pakar-pakar kualitatif, sehingga kita kesananya itu pelan-pelan tapi pasti dan benar gitu. Saya takutnya nanti kita malah dosa dosa ilmiah gitu loh, nanti kesalahan dosa turun temurun gitu. Saya takutnya seperti itu. Jadi jangan kita terus terang saja, saya di depan mahasiswa ya nih, kemarin kita pelan-pelan mengenalkan, monggo ini ternyata ada metode baru. Ada mixed method, nanti kita kenalkan, ada yang mengkawinkan antara kuantitatif dan kualitatif, ada yang kualitatif murni yang kemarin Pak Prof. Anies itu nanti akan didatangkan juga nanti untuk berusaha untuk untuk kita itu lengkap ya, lengkap khasanah terhadap kualitatif gitu. Jadi terima kasih Pak, tapi jelas untuk start saya selalu mendorong untuk startnya demikian Pak Agus, kita mendorong ke arah sana sehingga kita akan lebih kaya dalam khasanah tesis dan metodologi penelitiannya. Terima kasih Pak Agus. Nek start ya Pak Agus, sekarang saja bisa. Pak. Pernyataan Bu Tata tadi. Jadi Pak Anies itu bukan mengatakan
mix bukan. Jadi metodologinya itu mix methods bukan. Nggak ada. Oh enggak Enggak. Pak, enggak ada Pak, enggak ada mix method. Jadi Iya. itu apa mix dia itu ada, dia kan kemarin kan ada ini ya. Jadi ada aliran mix method. Ada bukunya Pak, ada bukunya. Tapi monggo di mana karena saya tidak terus terang saya tidak berani bicara karena saya bukan pakar di mix method, jadi saya takut salah persepsi nanti salah ini ya. Jadi memang belum, tapi kami sementara ini di Prodi membuka. Kalau misalnya akan ada mahasiswa ingin kualitatif dan dibimbing, akan kami berikan bimbingan dengan dosen yang sesuai. Maksudnya sesuai ya tadi, misalnya dengan Pak Agus, kemudian dengan Bu Mami, atau nanti dengan Pak Dwi, atau dengan dosen yang lain mungkin yang bisa membimbing secara benar kualitatif. Sambil jalan. Kan itu kan tidak sambil jalan per semester. Sehingga nanti ini akan menjadi hasanah memberi kekayaan baru bagi MM. Mengatakan Pak Agus. Ya. Karena begini. Dan saya sangat menyambut gembira tadi Pak, pedoman tesis yang kualitatif. Karena saya sendiri dalam waktu kami terus terang secara ini kemarin saya mikir berani tidak, ya berani harusnya memang kita harus berani, tapi bertahap. Menurut saya seperti itu Pak. Bertahapnya itu kita pelan-pelan sambil kita bekali mahasiswa juga untuk penelitian kualitatif yang lebih, bukan sekedar dari metodologi penelitiannya. Matur nuwun Pak Agus. Ada jadi lagi Pak begini, Agus? Bu Pak Anies kemarin itu, yang namanya penelitian kualitatif, kuantitatif itu kalau di mix itu hakikatnya secara filosofis nggak bisa. Nggak ada. Secara filosofis, karena itu berangkatnya sama selesainya berbeda sama endingnya itu. Jadi kalau mix itu dalam pengertian hanya kuantitatif itu bisa diukur dan kualitatif tidak, itu nggak benar gitu loh. Kalau hanya seperti itu pengertiannya, maka muncul teori-teori mix itu ya karena itu ada pandangan seperti itu. Berangkatnya jelas berbeda. Penelitian kualitatif itu induktif kok, Bu. Makanya kemarin sangat berbeda sekali. Dan endingnya juga mau membuka suatu peristiwa kan, membongkar suatu peristiwa kan itu endingnya itu. Tidak sekedar membuktikan. Kalau itu Amos itu Sam itu sebetulnya hanya membuktikan saja kan itu. Bukan meramalkan ke depan juga bukan forecasting juga. Saya kira itu Bu, cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, terima kasih atas masukan dan sarannya. Tapi kita tetap semangatnya ke sana nih Pak. Tetap semester ini pun bisa dimulai. Ini karena Pak Agus sudah, ada lagi nggak sampun Bapak Ibu? Mau sedikit Bu informasi. Tadi yang Pak Joko, kalau kemarin MM itu sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk link artikel jurnal. Nanti dari LPPM kan punya Forkom Bu, itu juga bersama-sama. Nanti saya sampaikan ke MM, bisa dibuka untuk mahasiswa. Lalu terima kasih Bu. Lalu kemudian, satunya tadi apa lupa. Itu lupa Bu, yang satu lupa wes hilang di bawah angin. Udah ingat tadi terus tambah lagi. Oke. Ini ada Pak Pri juga ternyata, tapi saya tidak bisa mendetek di mana ini Pak Pri. Monggo Mbak, mungkin saya atau salah satu dosen di pinnya dilepas dulu supaya Pak Pri bisa dipin ya supaya kita tahu. Terima kasih Bu Tata. Selamat malam. Nah, itu Bapak, langsung Ibu kelihatan. Saya hanya sedikit saja terkait pernyataan Bu Tata untuk pemilihan mahasiswa MM, apakah tesis atau jurnal. Tapi di sisi lain, Kaprodi sebelumnya Pak Joko menyatakan itu sudah ada peraturannya, yaitu mahasiswa menyelesaikan tesis, nanti outputnya publikasi. Sehingga nanti yang sekarang ke depan harus dipertegas. Peraturan yang ada itu diperjelas dan dipertegas lagi. Kalau misalnya pemilihan tesis atau jurnal salah satu, nanti MM harus menyiapkan peraturannya, manual prosedurnya, diperkuat juga dengan SK Dekan. Tapi kalau peraturannya sudah ada, pas zamannya Pak Joko tadi mengatakan bahwa
ini memang sudah ada bahwa nanti endingnya selain tesis adalah publikasi. Berarti kan kalau memang ada peraturannya kan berarti harus dilanjutkan, atau mungkin ada perubahan atau penggantian ya dipersilakan gitu. Sehingga itu yang menjadi fokus karena ada kebijakan tadi yang dikatakan Bu Tata, ini harus ada pemilihan mahasiswa terkait penulisan tesis atau jurnal. Padahal di sisi lain sudah ada peraturan yang sudah ada, artinya mahasiswa tetap menyelesaikan tesis, tapi di sisi lain luarannya harus dalam bentuk publikasi yang diwajibkan mahasiswa sebelum diwisuda. Nah, itu nanti mohon diperjelas dan dipertegas, Bu Tata. Terima kasih, Pak. Dan ini kemudian harus diiringi dengan membuat manual prosedur yang jelas juga, sehingga mahasiswa tahu mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nanti mungkin saya kira itu, kita akan, terima kasih Pak. Ya, betul sekali, kami sudah mempersiapkannya. Nanti setelah ini itu tadi saya rasa kok nanti sambil jalan ya, sambil kita jalan sambil mahasiswa itu ini untuk publikasi artikel itu kan kewajiban untuk lulus. Jadi publikasinya itu apakah di seminar nasional, proceeding ataupun jurnal itu harus. Jadi nanti ini sambil nanti akan kami siapkan itu Pak, kami sudah memikirkan formatnya ya, karena terus terang juga ini nanti pembimbingan tesis pun akan kami buat dalam bentuk nyantel di website ya. Jadi kita akan saling mengontrol juga untuk publikasi artikel itu juga nanti akan dimasukkan dalam website itu. Jadi ibaratnya manual prosedurnya nanti akan kami share sambil jalan, sambil nanti mahasiswa juga ada tadi masukan dari Bu Mami tadi penulisan chapter artikel. Nah itu nanti sambil untuk sementara mahasiswa, karena antara artikel dengan tesis itu secara rangka itu kan tetap hampir 90% sama ya, bukan ada pendahuluan jelas pasti ada. Permasalahan harus ada, bab 1 jelas, kemudian kupasan jurnal juga pasti ada, itu di tesis dan artikel juga ada, metodologi juga ada. Jadi mahasiswa tetap bisa start mulai sekarang, apakah itu untuk tesis ataupun untuk nanti akan dibuat artikel, itu monggo. Oke, start sekarang aja, bentuknya apapun, karena itu nanti artikel tinggal kita merubah, sambil nanti mahasiswa akan bisa dengan kita akan memberikan pembimbingan tentang artikel penulisan chapter dan artikel itu, nanti mahasiswa akan memutuskan apakah saya mau langsung jurnal atau mungkin hanya sekedar saya tetap tesis tapi saya akan publikasi di saya seminarkan atau sebagai bentuk publikasi mahasiswa. Ngaten Pak Pri. Jadi gini Bu Tata, selama ini baik mahasiswa S1 maupun MM sebagai persyaratan wisuda diantaranya kan menyerahkan skripsi tesis plus artikel. Nah, artikelnya itu selama ini salah kaprah tidak dipublikasikan, hanya memenuhi syarat wisuda membuat artikel itu yang disayangkan. Sehingga nah, nanti peraturan yang ada itu dipertegas lagi harus dipublikasikan, bukan hanya sebagai syarat wisuda. Sebagai artikel, Pak. Ya, saya paham. Jadi eman-eman gitu loh Bu Tata. Eman-eman, betul. Karena nanti pun juga penyusunan artikel, cuma nanti masuknya ke perpustakaan tidak ada gunanya. Ya, harus publikasi pokoknya. Harus publikasi. Apakah karena Anda itu publikasinya harus bisa di-track di Google Scholar kayak atau intinya di website itu harus kelihatan sama Anda. Gitu. Kedepannya harus seperti itu. Mau tidak mau kita harus mengikuti gitu. Mau tidak mau, harus mau. Jadi kami pun harus mau, Anda juga harus mau gitu. Jadi, terima kasih Pak Supriyono. Ada lagi Pak mungkin? Ya Pak, Bu Tata sudah ingat saya. Sudah ingat saya. Jadi tadi yang ada yang mau bersedia membuat jurnal tadi, saya hanya ingin luruskan saja. Kalau mahasiswa mengisi jurnal sendiri itu nilainya rendah. Jadi sebetulnya jurnal kita nanti yang disusun itu 80% harus diisi orang lain, baru 20% diisi. Oh iya. Jadi itu diharapkan untuk mewadai
mahasiswa tetap tidak bisa. Tapi enggak. Yeah. Kita wajib punya jurnal itu untuk tukar-menukar dengan lain, supaya kita diisi orang lain dan kita bisa mengisi milik yang lain, seperti itu. Jadi bukan dipenuhi oleh mahasiswa kita sendiri, itu tidak ada nilainya. Karena nanti ya karena kalau sudah punya jurnal pasti itu juga nanti akan mendapat penilaian sendiri. Kalau isinya apa namanya anak-anak kita sendiri itu jelek, nilainya jelek. Ya, betul Bu, betul sekali. Nah, ini jurnal itu maksudnya bukan di jurnal tempat kita, Bu, tapi saya masukkan mereka ke keluar gitu. Enggak, tadi katanya ada yang mau membuat jurnal. Iya, buat jurnal, iya. Maksudnya itu mungkin mahasiswa artikel jurnal. Oh, lah itu soalnya tadi salah kaprah dari awal, saya bicaranya itu salah ya. Artikel jurnal Bu, mahasiswa ini tadi, artikel jurnal. Oke. Terima kasih Bu Mami. Kemudian ini ada pertanyaan langsung ya, saya akan ini Bapak Ibu mohon izin, persyaratan perumusan harus tembus apa dan jika tembus Sinta minimal berapa? Terima kasih sebelumnya. Nah, monggo Sinta 5 pun ya enggak apa-apa kalau bisa tembus. Enggak masalah. Syukur-syukur Sinta 2 atau 1. Nah, itu lebih oke lagi. Jadi ini Bu Tata, walaupun ini permulaan, betul tadi Pak Tri, harus ada guideline dari sudah kami siapkan Bu. Supaya targetnya mahasiswa itu jelas, tidak memilih sendiri, tidak menentukan target sendiri, gitu loh. Termasuk tadi kualitatif, kuantitatif, apakah kemudian tadi itu ada 2 hal yang berbeda banget loh. Yang dari Pak Joko tadi kan apa tesis dengan publikasi. Ya, Bu Tata tadi menyinggung LAM. Ya, sekarang kan berarti bukan BAN PT lagi, tapi akreditasinya pakai LAM. Nah, itu tuntutannya beda lagi. Nah, itu memang harus mengambil garis jelas supaya mahasiswa nggak bingung. Betul Bu. Ini kita masa transisi untuk semuanya juga. Makanya saya terus terang saja nun sewu Pak Agus, kita makanya pelan-pelan untuk ke kualitatif tadi. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita step by step-nya jelas. Nanti runut gitu loh, runut menurut saya. Jadi untuk mahasiswa kesiapan supaya pengennya cepat lulus seperti ini kita wadahi saja dulu. Jangan nanti hanya karena persoalan artikel atau persoalan tesis malah jadi ngelokro. Enggak. Artikel jurnal itu malah memudahkan menurut saya untuk cepat lulus. Gitu. Nanti akan kami berusaha untuk kami fasilitasi apa-apa yang bisa untuk target kita ke artikel, jurnal bisa tercapai gitu. Tesis juga demikian, bukan berarti artikel jurnal. Ini apa namanya 2 hal. Tergantung nanti nanti akan kami berikan guideline-nya yang jelas nih Bapak Ibu. Tapi untuk sementara ini mulai ini semester 2, semester 3 mulailah sekarang dari apa? Dari mulai membuat permasalahan, udah tahu topiknya seperti apa, jurnal-jurnal yang harus referensi artikel jurnal yang dikumpulkan itu, apakah itu tesis atau apakah itu artikel, itu akan tetap sama. Prosesnya harus lewat penelitian, karena tanpa penelitian jurnal ya enggak ada. Kalau kupasan tadi hanya sekedar studi literatur, itu kalau yang studi literatur misalnya pakar pemasaran ya diaku, tapi kalau kita mungkin hanya sekedar kurang lah, belum bisa dianggap sebagai untuk masuk ke dalam jurnal penelitian yang bersinta ataupun berskopus misalnya. Itu saja Bapak Ibu, saya rasa ini kok sudah ada Mas Nanang. Mas Bu. Mas Nanang raise hand itu. Oh, Mas Nanang pun Mas Nanang. Ibu izin bertanya. Oh, Mas Nanang, Okay. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi mungkin perlu ditegaskan kembali memang terkait apakah artikel itu memang bisa menggantikan tesis, mahasiswa tidak perlu menyusun format tesis. Nah, mengingatkan tadi yang disebutkan Pak Joko itu terkait peraturan Menristek Dikti nomor 50 tahun 2018
itu kan memang mewajibkan mahasiswa magister itu Betul. selain tesis itu adalah publikasi ilmiah. Publikasi. Nggih, sebenarnya saya juga Sudah lama. sudah mulai ancang-ancang nih Bu untuk itu. Betul, Tapi kok Bu, memang Pak. kemarin sampai saat ini baru mungkin dibicarakan gitu. Nah, sebenarnya dari tugas manajemen pemasaran yang sempat diberikan oleh dosen itu, saya punya keinginan Bu untuk bisa kolaborasi dengan salah satu dosen MM untuk bisa apa ya istilahnya dibimbing untuk bisa terbit di jurnal. Tapi memang karena saya belum paham alurnya di magister manajemen itu seperti apa, saya juga akhirnya kemarin berani-berani coba-coba untuk submit di salah satu jurnal walaupun hasil artikelnya itu belum begitu sempurna. Gitu. Ya apa-apa Pak. Wah sip, Mas Nanang nih. Oke, aplaus dulu buat Mas Nanang. Ini Bu, saya menambahkan sedikit. Sebentar Pak Joko, sebentar Pak Joko. Biar Mas Nanang dulu. Gimana Mas? Mungkin bisa setelah ini diberi guideline yang jelas terkait nanti kebijakan publikasi itu seperti apa supaya mahasiswa tadi betul bisa mulai sekarang itu arahnya kemana gitu Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Nanti langsung akan kami lihat lagi dulu SK yang dulu Bapak Ibu untuk publikasi itu. Nah, yang tadi sudah Pak Supriyono salah kaprahnya itu artikelnya ternyata hanya ringkesan terus dimasukkan ke dalam perpustakaan sebagai syarat lulus gitu kan. Itu kan dulu solusi jangka pendek, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi menjadi solusi jangka pendek, itu harus direalkan. Jadi memang kita mau tidak mau ya memang harus mau gitu. Terima kasih Pak Mas Nanang. Kalau sudah men-start, sudah masuk belum Mas di jurnalnya? Kemarin baru coba submit sih Bu. Belum ada informasi. Oke, siap. Nanti kami akan berikan guideline untuk penulisan artikel ya. Apakah artikel dan tesis. Nah, nanti juga setelah ini Mas Nanang mungkin akan ketahuan dengan siapa menjadi pembimbingnya. Nah, pembimbingnya itu nanti diajaklah berkolaborasi. Nek saya senang banget muga-muga jenengan sama saya, tapi saya bukan orang pemasaran ya. Jadi kemungkinannya ya tidak tahu, nanti lihat situ melihat. Saya sendiri kami tidak memilih siapa-siapa ya. Jadi ini memang berdasarkan kompetensi dari masing-masing dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa bimbingan konsentrasi. Ya Pak Joko monggo. Ya hanya sedikit saja Bu ya. Kaitannya dengan Mas Nanang tadi ya, saya siap membantu apabila teman-teman misalnya harus publikasi di jurnal begitu. Saya punya teman-teman di Jawa Tengah, perguruan tinggi Jawa Tengah, mungkin bisa membantu. Jadi tidak harus Sinta itu kan tinggi sekali, kemudian apalagi yang lain ya gunakanlah media di Jawa Tengah dulu ya, itu supaya teman-teman mahasiswa itu juga bisa menulis di tempatnya perguruan tinggi yang lain begitu Bu. Saya nanti akan membantu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Joko, sudah siap loh itu Pak Joko, mau membantu bahkan untuk ke jurnal-jurnal di perguruan tinggi se-Jawa Tengah ya Pak ya. Terima kasih Pak Joko. Oke, ada lagi kah? Kalau tidak ada dari Bapak Ibu dosen, ada pertanyaan? Nanti setelah ini saya persilakan Bu Faridatun Faidah, Sekretaris Prodi, untuk mengumumkan nama-nama dosen pembimbing dari masing-masing mahasiswa yang hadir pada hari ini, pada malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin langsung bisa Bu Farida. Oke, baik. Terima kasih Bu Tata, terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan masukan dan juga saran. Izinkan saya untuk membacakan pembagian dosen pembimbing. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu share screen saya? Belum. Oh, sudah. Ya. Sudah. Untuk daftar dosen pembimbing tesis mahasiswa Magister Manajemen angkatan Gasal 2021-2022, yang pertama untuk konsentrasi MSDM yang terbanyak
atas nama Alfi Zaki Kurnia Rahma, Dusping 1-nya Bu Mami, Dusping 2-nya Pak Pri, kemudian Andi Suryo Cahyono, Dusping 1-nya sama Ibu Dr. Mami Indriani, MS, dan Dusping 2-nya Bapak Dr. Supriyono, SEMM. Kemudian Andreas Irwanto, Dusping 1-nya sama Ibu Dr. Mami Indriani, MS, dan Dusping 2-nya Bapak Dr. Muhammad Arwani, SEMM. Kemudian Angga Adwiantara, Dusping pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, dan Dusping keduanya Bapak Sutono, SEMM BSD. Selanjutnya Arfian Nur Rahmat, Dusping pertamanya Dr. Mami Indriani dan Bapak Sutono, SEMM BSD. Selanjutnya Bobi Satya Kotama, Dusping pertama Dr. Mami Indriani, MS, dan yang kedua Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM. Kemudian Dimas Wildan Badruzaman, dosen pertamanya Dr. Mami Indriani dan Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM. Kemudian Dwi Endah Nuraini, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM, dan dosen keduanya Dr. Mami Indriani, MS. Selanjutnya Dwi Sulistyo Wahono, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM, dan yang kedua Dr. Mami Indriani, MS. Kemudian Dwi Susilowati, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM, dan yang kedua Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, dari SMM. Selanjutnya Latif Saifuddin, dosen pertamanya Bapak Dr. Supriyono, SEMM, dan yang kedua Bapak Sutono, SEMM BSD. Selanjutnya Muhammad Salitul Mahsi, dosen pertamanya Dr. DRS Sunarno, SPDMM, dan yang kedua Bapak Sutono, STMM BSD. Selanjutnya Bapak Mudiarto, dosen pembimbing pertamanya Bapak Dr. DRS Agus Sunarno, SPDMM, dan yang kedua Bapak Sutono, SMM BSD. Selanjutnya Muhammad Khalil Bisri, dosen pertamanya Bapak Dr. Agus Sunarno, SPDMM, dan yang kedua Bapak Sutono, SEMM BSD. Selanjutnya Bapak Muhammad Muhaimin, dosen pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, STMM, yang keduanya Bapak Dr. Muhammad Arwani, STMM. Selanjutnya Bapak Mujianto, dosen pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SMM, dan yang kedua Bapak Sutono, SMM BSD. Selanjutnya Naufal Fasifika, dosen pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, dan yang kedua Bapak Dr. Agus Sunarno, SH SPDMM. Selanjutnya Nur Rahmat, dosen pertamanya Dr. Muhammad Arwani, SMM, keduanya Bapak Dr. Agus Sunarno, SPDMM. Selanjutnya Nuzul Istifada, dosen pertamanya Dr. Muhammad Arwani, SEMM, yang kedua Dr. Agus Sunarno, SPDMM. Kemudian Riza Arif Fahrudin, dosen pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, yang kedua Dr. Agus Sunarno, SPDMM. Selanjutnya Siti Aisyah, ini yang pertama Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, yang kedua sama Bapak Dr. Agus Sunarno, SPDMM. Selanjutnya Sri Ana, dosen pertamanya Dr. DSHG Joko Utomo, MM. Keduanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Selanjutnya Sri Ristianingsih, juga sama, dosen pertamanya Pak Joko, dan yang kedua Bu Tata. Susilowati, sama, Bapak Joko Utomo dan Ibu Tata. Kemudian Sutoro Triroso juga sama, oleh Bapak Dr. Haji Joko Utomo, MM. Dan yang kedua Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Selanjutnya Selendra Reza Arfakasyah, yang pertama Bapak Dr. Muhammad Arwani, SEMM, dan yang kedua Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Selanjutnya Taswito, ini juga sama oleh Pak Arwani untuk dosen pertama, dan yang keduanya Bu Tata. Kemudian Teguh Kustiawan, ini juga sama. Pertama Dr. Muhammad Arwani, SEMM, dan yang kedua Ibu Dr. Mami Indriani. Kemudian Titin Lestari, juga sama. Dosen pertamanya Bapak Dr. Muhammad Arwani, SEMM, dan yang kedua Ibu Dr. Mandriani, MS. Kemudian Vita Aprilia Safitri, dosen pertamanya Dr. Muhammad Arwani, SMM, dan yang kedua Ibu Dr. Mami Indriani. Selanjutnya Wahyu Chandra, ini dosen pertamanya Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, dan yang kedua Ibu Dr. Mami Indriani, MS. Selanjutnya Wahyu Utomo, ini dosen pertamanya Dr. Kertati Sumekar, dan yang keduanya Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, dari SMM. Selanjutnya Wila Adi Purnama, dosen pertamanya Dr. Kertati Sumekar, SMM, dan yang keduanya sama Bapak Dr. Muhammad Idris, dari SMM.
Selanjutnya Wiwit Nurdiansah, dosen pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM. Yang kedua Bapak Dr. Muhammad Arwani, SMM. Selanjutnya Yahya Rizky Nur Abdillah, dosen pertamanya Dr. Kertati Sumekar, SMM. Dan yang kedua Bapak Dr. Muhammad Arwani, STMM. Selanjutnya Yosef Heri Sudiatmoko, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM. Dan yang keduanya Bapak Dr. DRS Haji Joko Utomo, MM. Selanjutnya Yenal Abidin, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SMM, dosen keduanya sama, Dr. DRS Haji Joko Utomo, MM. Kemudian Rizka Puspita Dewi, dosen pertamanya Ibu Dr. Mami Indrayani, MS, dan yang kedua Bapak Dr. Muhammad Arwani, STMM. Kemudian Haryanto, ini dosen pertamanya Dr. DRS Agus Sunarno, SDS PDMM, dan yang kedua Dr. Muhammad Arwani, STMM. Yang terakhir Priyono Arifandillah, ini Dr. Agus Sunarno, SDS PDMM, dan yang kedua Bapak Dr. Muhammad Arwani, STMM. Selanjutnya untuk yang konsentrasi pemasaran. Yang pertama Ahmad Helmi Aditya, dosen pertamanya Bapak Dr. DRS Haji Joko Utomo, MM, dan yang kedua Bapak Dr. Supriyono, STMM. Selanjutnya Andi Amir Asidiki, dosen pertamanya juga sama, Bapak Dr. DRS Haji Joko Utomo, MM, dan yang keduanya Bapak Dr. Supriyono, STMM. Selanjutnya Angga Dwi Saputro, dosen pertamanya Dr. DRS Haji Joko Utomo, MM, dan yang kedua Bapak Dr. Supriyono, STMM. Selanjutnya Arshan Herdian, ini juga sama, dosen pertamanya Dr. DRS Haji Joko Utomo, MM, yang dosen keduanya Bapak Sutono, STMM PhD. Selanjutnya Dian Anggreni Wiryani, dosen pertamanya Bapak Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, dan yang keduanya Bapak Sutono, STMM PhD. Selanjutnya Fenty Libriana Dwi Kartika, dosen pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM, dan yang keduanya Bapak Sutono, STMM PhD. Selanjutnya Bapak Juwito, ini dosen pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, STMM, dan yang kedua Bapak Sutono, STMM PhD. Selanjutnya Muhammad Rifki Firmansyah, dosen pertamanya Bapak Dr. Agus Sunarno, SDS PDMM, dan yang kedua Bapak Sutono, STMM PhD. Ini Mas Nanang tadi yang bertanya ya, Nanang Dwi Pratmana, ini dosen pertamanya Bapak Dr. DRS Agus Sunarno, SDS PDMM, dan Bapak Sutono, SEMM PhD. Kemudian Rahita Nadia Anwar, dosen pertamanya Dr. DS Agus Sunarno, SDS PDMM, dan yang keduanya Bapak Sutono, SEMM PhD. Kemudian berganti untuk yang konsentrasi keuangan, untuk Anindya Evelyn Jessica Putri, dosen pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM, dan yang keduanya Bapak Dr. Haji Muhammad Idris. Yang selanjutnya Irwansah, dosen pertamanya sama, Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM, dan yang kedua Bapak Sutono, SEMM PhD. Selanjutnya Budi Kusumaningrum, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM, dan dosen keduanya Dr. Haji Muhammad Idris, DRSMM. Selanjutnya Rifka Nurlaini Sofa, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM, dan yang kedua Ibu Dr. Kertati Sumekar, STMM. Demikian untuk pembacaan pembagian dosen pembimbing tesis. Mungkin Bapak Ibu ada yang terlewat atau mau diulangi kembali. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan daftarnya ya, sehingga saya rasa kok. Atau mungkin ada yang merasa terlewat, kalau diulangi tidak usah aja ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan salinan untuk dosen pembimbing, dari pembimbing juga akan mendapat salinan dari mahasiswa yang dibimbingnya, yang akan kami siapkan dan nanti akan kami kirim ke masing-masing Bapak Ibu dosen maupun masing-masing kepada mahasiswa. Nah, adakah pertanyaan kembali mungkin? Bu Iris Rembang, Bu apa-apa? Nah, tadi tidak, sampun. Kalau tidak, sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, karena saya ini izin, sudah Bu. Saya izin. Iya, Pak. Masih mengikuti kursus dari Jakarta. Oh, iya, Pak. Iya, matur nuwun, Pak. Iya, demikian. Iya, matur nuwun. Bapak Ibu, demikian ini sudah jam 9 malam, saya rasa sudah mami itu nanti sudah ini waktu ibadah dan waktu
Tidur. Istirahat nanti kasihan. Jadi saya Bapak Ibu juga besok pagi sudah kita akan ada kembali bekerja. Saya rasa terima kasih sudah hadir pada malam hari ini untuk sosialisasi tesis pada malam hari ini. Saya harap semangat selalu Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Sebetulnya tesis bukan suatu momok, jangan jadi momok. Semuanya itu kalau dilakukan dengan hati bahagia pasti akan bisa lah, pasti akan bisa. Jadi ini happy kita semangatnya. Kalau kita melakukan dengan hati gembira, nanti hasilnya juga saya rasa akan perjalanan itu tidak akan terasa lama jika kita melakukannya dengan hati gembira. Saya rasa begitu Bapak Ibu, tetap positif thinking, tetap semangat besok bekerja maupun belajar di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Selamat malam, sampai bertemu di lain kesempatan. Demikian, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Ya, kami. Terima kasih Bu Mami, terima kasih Pak Edwin, Pak Joko, Pak Agus, Pak Bu Farida dan semuanya, Bapak Ibu semuanya, Mas Nanang semangat ya Mas. Ada Pak Agus loh itu yang siap dan Pak Tono. Wah, tahu gitu nanti jadi bimbingan saya malah Mas. Saya kalau ada mahasiswa sregep gini malah seneng saya. Oke, itu saja. Monggo Bapak Ibu silahkan meninggalkan tempat jika berkenan. Saya izin live dulu, Jangan lupa absen kalau yang belum. Suwun Bu Tata. Oke.